Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berjuta nikmat yang tiada terkira kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita disempatkan waktunya untuk bertemu dalam suasana yang masih serba terbatas akibat pandemi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa bergulirnya waktu telah menghantarkan kita ke penghujung bulan suci Ramadan. Bulan yang selama ini sangat kita rindukan kehadirannya. Namun kini akan pergi untuk meninggalkan kita dengan beribu pelajaran dan insya Allah banyak kebaikan yang kita raih. Sebagai umat Islam, semestinya kita merasakan kesedihan yang mendalam ketika akan datang bulan Syawal. Bukan bersedih karena baju lebaran sekedar impian, bukan berduka sebab mudik masih dilarang, juga bukan karena THR belum ada kepastian, tapi kesedihan yang terasa menyeruak ke dalam hati ini disebabkan oleh kesadaran kita. Sadar jika saat datang bulan Syawal, maka berarti Ramadan kita tinggalkan. Ramadan bulan yang penuh berkah dan ampunan akan segera pergi. Dan pertanyaannya, akankah kita berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan? Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba yang terpanggil untuk menjalankan perintah Allah. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena hanya orang-orang yang beriman saja yang terpanggil untuk menunaikan ibadah puasa ini dengan ikhlas. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita dapat memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Meskipun dalam kondisi di tengah wabah virus COVID-19 yang masih enggan beranjak pergi, kita tidak boleh berhenti berikhtiar dan berdoa serta memperbanyak ibadah. Sehingga pada bulan Ramadan ini nilai serta kualitas ibadah yang kita jalankan dapat menghantarkan kita pada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga segenap ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan akan mengantarkan kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, adanya pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini yang telah menjadi pembahasan global selama lebih dari 1 tahun ini, jangan lantas membuat kita menjadi muslim yang lemah. Namun justru sebaliknya, Ramadan ini menjadi momentum untuk penguatan ketakwaan kepada Allah. Oleh karenanya, marilah kita letakkan pandemi COVID-19 ini sebagai musibah sekaligus ujian kepada kita semua selaku kaum beriman. Tentu saja ini mengandung manfaat dan hikmah tersendiri. Di balik situasi ini terdapat peluang berharga bagi kaum beriman untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bentuk ritual ya, bukan dalam hanya bentuk ritual ibadah, melainkan juga dalam pola interaksi sosial kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita jadikan situasi ini sebagai sebuah tangga naik dalam meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menjelaskan bahwa bukti ketakwaan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Mengingatnya serta mensyukuri nikmatnya tanpa sekalipun mengingkarinya. Nah, apa sih manfaat ketakwaan tersebut, pemirsa? Salah satu manfaat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang dihadapi. Kemudahan atas segala urusan dan akan dianugerahkannya rezeki tanpa diduga. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi Ramadan akan pergi.
marilah kita pandang ke depan dengan memantapkan niat untuk menjadi hamba yang lebih baik dalam kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai hamba yang bertakwa tentunya. Ada beberapa pesan yang mungkin kita dapat cermati menjelang kepergian Ramadan ini. Yang pertama, setelah Ramadan pergi, jangan kita lupakan nikmatnya puasa. Karena nikmat itu insya Allah akan datang kembali menghampiri kita di puasa 6 hari di bulan Syawal. Akan lebih terasa nikmatnya lagi ketika kita melaksanakan puasa Senin Kamis, juga puasa Ayyamul Bait ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah, puasa Arafah, puasa Asyura, dan waktu lain yang telah ditentukan. Itu semua tiada lain agar kita selalu mengingat nikmat puasa. Sehingga pahala puasa insya Allah akan menunggu kita di pintu Ar-Rayyan. Setelah Ramadan pergi, ini yang kedua, jangan kita biarkan kitab suci Al-Quran yang hanya membisu berselimut debu dalam raknan indah namun tak pernah dijamak. Jadikan hari-hari kita ke depan semakin akrab bersama Al-Quran seperti hari-hari yang kita lalui selama Ramadan ini. Sadarilah bahwa Al-Quran adalah gizi yang sangat kita butuhkan, dan Al-Quranlah salah satu yang akan dapat memberikan syafaat kepada kita kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Robbi, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya." Sedangkan Al-Quran akan berkata, "Ya Robbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberinya syafaat untuknya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan keduanya memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ketiga, setelah Ramadan pergi, jangan kita tinggalkan sholat malam. Walaupun kita hanya mampu mengerjakan beberapa rakaat saja, sungguh sholat malam mampu mendekatkan kita dengan Rabb kita. Selanjutnya, setelah Ramadan pergi, janganlah kita tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di saat Ramadan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencintai satu amalan kebaikan yang dilakukan tanpa henti walaupun itu sedikit. Sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Yang terakhir, setelah Ramadan pergi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan kita beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena sungguh Allah itu Tuhan di seluruh waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.